Bab 1, aku pergi duluan, jangan terlalu merindukanku. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang, kepada orang yang ditakdirkan yang cukup beruntung untuk menemukan suratku. 752.648.000 detak jantung. Itulah jumlah kali jantungku berdenyut di dalam tubuhku, sebelum aku memberikannya. Aku, yang telah menjalani hidup yang menyakitkan, namun bahagia, memiliki banyak penyesalan dan di antara penyesalan itu adalah mati, perawan. Jangan menatapku dengan mata yang penuh dengan ejekan dan penghinaan, karena aku yakin bahwa kamu, ya kamu. Orang yang membaca ini sekarang adalah orang yang sama. Kita berdua perawan. Apa, kamu tidak perawan? Kalau begitu, persetan denganmu. Beraninya kamu membaca ini. Tidakkah kamu tahu perasaan kami, para lelaki yang menyedihkan, tampan, dan sangat tampan, seperti aku, yang bahkan tidak pernah memiliki kesempatan untuk berkencan dengan seorang gadis. Tidakkah kamu tahu rasa sakit kami, penderitaan kami, hari-hari kami yang tak berujung terjebak di dalam kamar mandi melakukan senam dengan satu tangan? Cek, dasar babi yang tidak berbudaya. Apa yang terjadi dengan pepatah, bro before hoes? Malu kamu bro, malu kamu. Kamu sampah, yang tidak mengerti pentingnya persaudaraan. Aku harap PP-mu tidak akan pernah muncul lagi. Mari kita lihat apakah kamu tetap populer saat itu. Di mana aku? Oh ya, aku mati sebagai perawan. Namun, sebelum aku mati, aku mendapatkan ciuman pertama dan terakhirku dari seorang wanita cantik yang dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di seluruh akademi. Astaga, gelombang bibirnya begitu lembut sehingga aku merasa seperti berada di awan 9. Kalau saja anak laki-laki di sekolah bisa melihat momen itu, aku yakin mereka akan menggigit sapu tangan mereka karena iri. Aku yakin semua pengagumnya akan bergandengan tangan untuk membunuhku. Lelucon untuk mereka, karena pada saat seseorang menemukan surat ini, aku sudah lama mati. Hahaha, aku meninggalkan dunia ini dengan banyak penyesalan, tetapi ada satu hal yang tidak aku sesali, dan itu adalah memberikan hatiku padanya. Meskipun dia baru menjadi pacarku selama beberapa jam, saat-saat itu adalah saat-saat paling bahagia dalam hidupku. Saya berdoa agar dia dapat menjalani hidupnya dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga demi saya. Untuk Anda yang saat ini membaca surat ini, saya berharap Anda memiliki hari yang diberkati. Saya tidak tahu siapa Anda, dari mana Anda berasal, atau apa yang sedang Anda alami. Namun, izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Jalani hidup Anda dengan sebaik-baiknya, dan hiduplah tanpa penyesalan. Karena ada banyak orang seperti saya, yang tidak akan dapat melihat matahari terbit besok setelah kita menutup mata malam ini. Saya tidak pernah peduli dengan dunia sebelumnya, tetapi ketika saya melihat matahari terbenam terakhir dalam hidup saya menyadari bahwa saya telah kehilangan banyak kesempatan indah. Jangan seperti saya, jangan sia-siakan hidup Anda, hargai setiap momen, seolah-olah itu adalah momen terakhir Anda. Dan sebelum saya mengakhiri surat ini, izinkan saya memberikan nasihat terakhir saya. Selalu bawa tisu kemanapun Anda pergi. William, anak laki-laki yang meninggal agar orang lain dapat hidup. PS. Jika kamu yang menemukan surat ini, abaikan bagian pertama dan kedua dari apa yang kamu baca. Aku hanya bercanda, jangan anggap serius kata-kataku. Jika takdir menghendaki, maka jalan kita pasti akan bersimpangan lagi. Aku berharap, saat kita bertemu lagi, kita bisa menyelesaikan urusan kita yang belum selesai. Aku berjanji saat-saat itu tiba, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kalau begitu, aku pergi duluan. Jangan terlalu merindukanku, oke. Lagi pula, kamu tidak boleh langsung mengikutiku, karena kalau kamu melakukannya, aku akan sangat sedih. Jaga adik-adikku di panti asuhan. Sampai jumpa nanti, Bele. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setetes air mata jatuh, diikuti oleh yang lain. Tak lama kemudian, surat tulisan tangan itu basah oleh air mata. Pandangan Bele kabur saat air mata di matanya jatuh seperti hujan. William, maafkan aku, Bele memegang surat itu erat-erat di dadanya. Maafkan aku, saat matahari menghilang dari cakrawala, dan bintang-bintang pertama muncul di langit. Hanya detak jantung William yang kuat di dalam dadanya, yang menemaninya hingga ia tak lagi bisa meneteskan air mata ketika William membuka matanya, ia mendapati dirinya berbaring di atas awan emas kecil yang berterbangan di langit. Awalnya,
Ia mengira masih bermimpi, tetapi kenangan tentang Bele yang ambruk di hadapannya pun membanjiri dirinya. Bersamaan dengan banjir kenangan itu, sebuah kesadaran pun menyergapnya. Benar sekali, aku sudah mati, gumam William. Tanpa sadar ia meletakkan tangannya di dada untuk merasakan detak jantungnya, tetapi ia tidak merasakan dan mendengar apapun. Setelah menghela napas, bocah itu duduk bersila di atas awan seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar untuk dilakukan di dunia. Setelah melakukannya, kenangan tentang hidupnya berkelebat di depan matanya. William melihat kenangan bahagia, kenangan sedih, dan kenangan yang tidak ingin dilihatnya lagi. Di akhir kenangannya, bayangan seorang gadis cantik, dengan rambut hitam panjang, membuatnya menggigit bibir karena frustrasi. Sejujurnya, ia sangat mengkhawatirkannya. Apakah operasinya berhasil? Apakah para dokter datang tepat waktu? Akankah direktur rumah sakit menepati janjinya? Banyak pertanyaan muncul di benaknya. Namun, ia tahu bahwa tidak ada lagi yang dapat ia lakukan untuk memengaruhi hasil dari peristiwa yang telah terjadi. Alasannya, ia sudah meninggal. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendalinya. Kuharap kau aman, Bele, kata William sambil mengangkat kepalanya. Sebuah portal emas bersinar di depannya dan ia tahu bahwa perjalanannya telah berakhir. Ia tidak pernah percaya pada Tuhan sebelumnya, karena Tuhan tidak pernah melakukan apapun untuknya saat ia masih hidup. Ia juga tidak percaya pada surga dan neraka. Satu-satunya hal yang ia percayai adalah reinkarnasi. Mungkin, ia terpengaruh oleh banyaknya novel yang telah ia baca selama tinggal di rumah sakit. Satu-satunya hobinya adalah membaca cerita tentang kultivasi, pembangunan kerajaan, kehidupan yang singkat, transmigrasi, romansa sejarah, dan banyak tema lainnya. Jika benar-benar ada Tuhan, maka ia sebaiknya mempersiapkan diri untuk dipukul oleh tinjuku. William menyipitkan matanya saat ia menatap portal emas yang semakin membesar setiap detiknya. Jika aku tahu bahwa ia juga membawa Bele, aku akan menghajarnya sampai bahkan mamanya tidak mengenalinya lagi. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan William sebelum awan memasuki portal emas. Apa yang dilihatnya di sisi lain portal itu membuatnya tercengang. Itu mengingatkannya pada saat kelasnya pergi ke planetarium untuk studi lapangan sains mereka. Apa sebenarnya? Tanya William tanpa sadar sambil menatap luasnya angkasa. Bintang, planet, dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat di kejauhan. Sebelum remaja laki-laki itu dapat memproses semua yang dilihatnya, awan itu melaju kencang dan menuju ke sebuah planet raksasa yang tampak sangat mirip dengan bumi. Anehnya, beberapa awan emas lainnya muncul di samping William saat awan itu bergerak menuju planet. Prosesi awan emas yang jumlahnya mencapai jutaan terbentuk dalam waktu kurang dari 1 menit. Masing-masing dari awan itu juga membawa seseorang, masing-masing berbeda usianya. Ada yang tua, ada yang muda, dan ada yang sangat muda. Anak-anak yang berusia tidak lebih dari 3 tahun menatap William dengan tatapan ingin tahu, sambil mengisap jempol mereka. William merasakan sakit di dadanya saat dia melihat anak-anak kecil itu dengan ekspresi sedih. Mereka mengingatkannya pada adik-adiknya di panti asuhan. Saat mereka semakin dekat ke planet itu, perubahan mengejutkan terjadi pada prosesi awan emas itu. Awan yang membawa orang-orang tua itu melepaskan diri dari formasi dan menuju sisi timur planet itu. Awan yang membawa anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun terbang ke arah selatan. Tidak butuh waktu lama bagi William untuk menyadari bahwa mereka sedang dipisahkan oleh suatu kekuatan tak dikenal yang tampaknya memanipulasi tatanan awan. Awan yang ditunggangi William tidak berubah arah dan terus bergerak lurus menuju pusat planet. Beberapa orang lain berada dalam kelompok yang sama dengannya, tetapi jumlahnya kurang dari 100. Saat awan yang mereka tumpangi turun dari langit, sebuah kuil megah muncul di depan mata mereka. Seorang lelaki tua, dengan rambut putih panjang dan janggut, berdiri di depan pintu masuk dan menatap mereka dengan senyum di wajahnya. "Salam untuk kalian semua," kata lelaki tua itu dengan suara yang ramah dan menenangkan. "Saya tahu kalian semua punya banyak pertanyaan. Meskipun saya tidak punya jawaban untuk semuanya, saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan yang saya tahu. Apakah ada di antara kalian yang ingin bertanya?" "Saya," seorang pemuda kurus yang tampaknya berusia awal 20-an mengangkat tangannya. "Teruskan," jawab lelaki tua itu. "Apakah kamu Tuhan?" tanya lelaki kurus itu. "Tidak," jawab lelaki tua itu. "Saya hanya salah satu dari sekian banyak pembantu mereka.
Pembantu mereka, maksudmu ada lebih dari satu dewa? Seorang wanita cantik bertanya. Oh ya, lelaki tua itu tersenyum. Beberapa dari mereka sudah tua dan beberapa masih baru. Ngomong-ngomong, nama kuil ini adalah kuil 10.000 dewa. Meskipun aku mengatakan 10.000 dewa, jumlah pasti dewa yang tinggal di dalamnya tidak diketahui. Lelaki tua itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan penjelasannya. Sudah ribuan tahun sejak kuil ini diberi nama, dan banyak dewa telah lahir selama berlalunya waktu. Tentu saja, juga benar bahwa banyak dewa telah binasa juga. William dan yang lainnya terdiam saat mereka mencerna kata-kata lelaki tua itu. Meski begitu, karena mereka masih muda, rasa ingin tahu mereka menguasai mereka. Mengapa begitu banyak? Tanya seorang anak laki-laki tampan berambut pirang dan bermata biru. Bukankah hanya ada satu Tuhan sejati? Pertanyaan yang bagus. Orang tua itu menganggukkan kepalanya tanda menghargai. Kau benar-benar datang dari bumi. Ya, jawab anak laki-laki tampan itu. Katakanlah di bumi, hanya ada satu Tuhan sejati. Orang tua itu tersenyum. Lalu, bagaimana dengan dunia lain? Jika setiap dunia memiliki satu Tuhan sejati, bukankah itu berarti ada banyak sekali Tuhan sejati di berbagai dunia di alam semesta ini? Anak laki-laki tampan itu membelalakan matanya karena menyadari sesuatu. Dia mengerti apa yang dibicarakan orang tua itu dan tidak lagi bertanya apa-apa. Orang tua itu memberi isyarat ke arah kuil 10.000 dewa dan melanjutkan penjelasannya. Kau tahu, Tuhan lahir dari kepercayaan manusia. Dengan logika ini, itu juga berarti bahwa Tuhan baru lahir setiap saat. Semakin kuat kepercayaan, semakin kuat pula Tuhan itu. Petik 2. Setelah berlalunya waktu, banyak Tuhan lahir dan banyak Tuhan yang hilang. Saat Tuhan dilupakan, saat itulah para dewa ini tidak akan ada lagi. Singkatnya, daripada langsung masuk ke siklus reinkarnasi, kalian semua akan diberi kesempatan untuk memilih dewa pelindung sebelum kalian menjalani kehidupan selanjutnya, tambah lelaki tua itu. Tunggu, aku tahu ini. Bocah kutu buku itu membetulkan kacamatanya saat bersiap untuk mengutarakan tebakannya. Jika kita mengikuti apa yang kubaca di novel ringan, dewa-dewa ini akan memberi kita kekuatan curang, artefak yang kuat, senjata suci, dan berkah lain yang akan memberi kita keunggulan di kehidupan selanjutnya. Benar. Sesuatu seperti itu, jawab lelaki tua itu sambil memainkan janggutnya yang panjang. Setiap dewa punya spesialisasinya sendiri dan kebanyakan dari mereka memberi pengikut mereka barang atau kemampuan yang sama. Sudah kuduga, bocah kutu buku itu mengepalkan tinjunya dengan gembira. Matanya berbinar saat dia menatap gerbang di belakang lelaki tua itu dengan penuh harap. Karena kita tidak punya banyak waktu lagi, aku akan langsung ke intinya, lelaki tua itu mengumumkan. Kalian semua ada di sini karena para dewa memandang kalian dengan baik. Mungkin kalian melakukan sesuatu dalam hidup kalian yang pantas mendapatkan pengakuan mereka. Lelaki tua itu berhenti sejenak untuk mencerna maksud perkataannya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita masuk. Lelaki tua itu melambaikan tangannya dan gerbang kuil terbuka. Biarkan aku menyambutmu sekali lagi di kuil 10.000 dewa. Ayo, ayo semuanya, maju terus dan jangan malu-malu. Aku tidak pernah percaya cinta pada pandangan pertama, tapi itu sebelum aku melihatmu. Kuharap kau tahu CPR, karena kau baru saja membuatku tercengang. Jika menjadi seksi adalah kejahatan, kau akan bersalah seperti yang dituduhkan. Aku bertanya-tanya apakah kau seorang seniman karena kau begitu pandai menarik perhatianku. William menatap pemandangan di depannya dengan linglung. Setelah memasuki gerbang kuil, ia mendapati dirinya berada di tempat yang tampaknya seperti pasar. Para pedagang cantik dan tampan yang mengenakan gaun unik memanggil orang-orang yang telah memasuki kuil bersamanya. Rekan-rekan William langsung tertarik oleh sanjungan para pria dan wanita ini. Anak laki-laki itu kagum karena para pedagang ini mampu mengucapkan kalimat-kalimat gombal yang paling norak tanpa berkeringat. Selain kelompok William, ada orang lain yang berkeliaran di sekitar kios-kios yang berbeda seolah-olah mereka sedang melihat-lihat. William terhibur karena beberapa pedagang bahkan saling berebut untuk menarik pelanggan tersebut agar melihat barang-barang yang mereka tawarkan. Saat ia masih mencoba memahami apa yang terjadi di sekitarnya, seorang pria gemuk yang mengenakan jubah elegan berjalan menghampirinya sambil tersenyum. Selamat siang, teman muda, sapa pria gemuk itu. Apakah kau tertarik menjadi pria terkuat di dunia? William menoleh ke belakangnya, melihat tidak ada seorang pun di sana,
ia menoleh ke arah pria gemuk itu dan menunjuk dirinya sendiri. Apakah kau berbicara denganku? Tanya William. Ya, pria gemuk itu mengangguk tanda mengiyakan. Perkenalkan diri, namaku Gavin dan aku adalah dewa segala bidang. Jika kau mencari dewa pelindung yang paling menakjubkan di kuil ini, maka itu aku. Tiba-tiba, sebuah apel mengenai bagian belakang kepala Gavin yang membuatnya menjerit kesakitan. Dasar bajingan, beraninya kau berbohong di depan anak-anak. Seorang wanita cantik yang mengenakan topi pohon berisi apel kecil meraung marah. Beraninya kau menyebut dirimu dewa pelindung yang paling menakjubkan di kuil ini. Nak, lupakan pria lumpuh itu. Kemarilah dan pilihlah aku sebagai dewa pelindungmu. Wanita itu membuat gerakan, kemarilah, dan William mendapati tubuhnya melayang menuju kandang wanita itu. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan tubuhnya. Akan tetapi, sekeras apapun ia berusaha, ia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Pada akhirnya, ia pasrah pada nasibnya dan melayang menuju kandang Dewi. Namaku, Lulu dan aku adalah Dewi Apel. Lulu menepuk bahu William sambil menyeringai. Pernahkah kau mendengar pepatah terkenal tentang apel? Satu apel sehari menjauhkanmu dari dokter. William menjawab dengan ragu. Kau hanya setengah benar. Lulu menyeringai. Hei Lulu, aku melihatnya lebih dulu. Jangan rebut anakku. Gavin menyerbu ke arah kandang Lulu dengan ekspresi penuh tekad. Para dewa di dalam kuil semuanya adalah pesaing. Setiap kali sekelompok yang terpilih muncul, mereka semua akan melakukan yang terbaik untuk menjadikan mereka pengikut mereka sebelum mereka bereinkarnasi ke kehidupan berikutnya. Pergi, teriak Lulu yang tidak sesuai dengan kecantikannya. Dia kemudian mengambil salah satu apel kecil di topinya dan melemparkannya ke Gavin. Apel kecil itu membesar di tengah penerbangan hingga menjadi sebesar bola basket. Apel itu mengenai dada Gavin tepat di dadanya yang membuatnya terlempar 100 meter dari kandangnya. Kau lihat itu, William? Lulu menyeringai. Satu apel sehari akan menjauhkan semua orang, jika kau melemparkannya dengan cukup keras. Benar, jawab William sambil perlahan mundur dari Dewi Apel. Au, jangan seperti itu. Lulu keluar dari kandangnya dan meraih tangan William. Kenapa kita tidak saling mengenal dulu? Kau tahu, jika kau menjadikan aku dewa pelindungmu, kau akan menerima banyak keuntungan. Keuntungan seperti apa? Misalnya, aku bisa memberimu kekuatan untuk menanam pohon apel di mana saja. Baik itu di gurun, tundra beku, di bawah air, atau tempat manapun yang kau inginkan untuk menanam apel. Astaga, kau bahkan bisa menanamnya di tubuhmu. Itu kedengarannya ramah lingkungan, William tergagap. Aku tahu, kan, Lulu menyeringai. Sekarang, tanda tangani saja kontrak ini dan kita siap berangkat. Lulu mengeluarkan sebuah kontrak dan sebuah pena dari udara. Dia bahkan secara pribadi menyerahkan pena itu ke tangan William yang gemetar dan mendesaknya untuk menandatangani kontrak. William tidak mau menandatangani kontrak, tetapi cengkeraman kuat di bahunya mencegahnya melarikan diri. Untungnya, Gavin kembali dan melepaskan lengan Lulu dari William. Oi, ikuti aturan. Gavin berdiri di antara William dan Lulu. Kau tidak bisa memaksa siapapun untuk menandatangani kontrak. Aku hampir saja, dasar bajingan, gerutu Lulu pelan. Gavin berdiri di samping William dan menepuk bahunya. Jangan khawatir, saudaraku. Selama aku ada di sini, tidak ada yang bisa memaksamu menandatangani kontrak. Karena kamu baru saja tiba, izinkan aku menjadi pemandu wisatamu. Gavin kemudian menatap Lulu dengan tatapan, kamu keberatan dengan itu. Yang membuat Dewi Apel melotot padanya. Lulu mendengus dan kembali ke kandangnya, tetapi sebelum melakukannya, dia memanggil William dan mengatakan kepadanya bahwa dia selalu bisa kembali padanya jika dia tidak menemukan dewa yang cocok untuknya. Gavin berjalan berdampingan dengan William saat mereka berkeliling bazar. Dia menjawab pertanyaan William dan bahkan mengoreksi beberapa kesalahpahaman anak laki-laki itu tentang dewa. Ada 3 jenis dewa, Gavin menjelaskan saat mereka berjalan. Dewa primordial, dewa personifikasi, dan dewa generasi baru. Dewa primordial terdiri dari dewa yang lahir saat multiverse diciptakan. Kalian mungkin mengenal mereka sebagai dewa api, dewa air, bumi, angin, petir, del. Dewa personifikasi adalah dewa yang lahir dari emosi dan profesi. Dewa ketakutan, dewa nafsu, dewa kesombongan, dan dewa kesombongan adalah contoh dewa yang lahir dari emosi. Dewa perang, dewa pandai besi, dewa pemburu, dewa musik,
dewa seni, adalah dewa yang lahir dari profesi. Gavin berhenti sejenak sebelum melanjutkan penjelasannya. Sedangkan untuk dewa generasi baru, ini adalah dewa yang baru saja lahir dan memiliki sifat yang sangat unik. Sifat unik, tanya William. Kita akan segera melihat salah satu dewa generasi baru ini, jawab Gavin. Apakah kalian melihat antrean panjang orang di sana? Mereka mengantre untuk menandatangani kontrak, dewa generasi baru itu. Melihat keingintahuan William, Gavin tersenyum kecut dan mengajak anak laki-laki itu untuk melihat Dewi yang menjaga kios itu. Seorang gadis kecil yang tampaknya berusia tidak lebih dari 12 tahun sedang berjabat tangan dengan seorang remaja laki-laki dengan senyum lebar di wajahnya. Rambut merah jambu, mata merah, dan bibir manisnya membuatnya tampak sangat menggemaskan. Kakak, aku mencintaimu. Dewi kecil itu mencium pipi anak laki-laki itu. Sekarang, tolong tanda tangani namamu di sini. Anak laki-laki itu dengan senang hati menandatangani kontrak sementara orang-orang yang mengantre meneriakkan slogan-slogan seperti "Flat is Justice" dan "Lolita No Touch". William membeku saat dia melihat gadis kecil itu dan Gavin. Dia punya firasat tentang siapa Dewi itu, tetapi dia tidak yakin 100%. Seolah membaca pikirannya, Gavin menganggukkan kepalanya. Kios ini milik Dewi Lily. Dewi Lily, ya. Dia adalah dewi generasi baru yang lahir dari kepercayaan, orang-orang dengan selera yang unik. William, jangan bilang kamu salah satu dari sampah ini maksudku, orang-orang dengan selera yang unik. Tentu saja tidak, William menyangkal dengan segenap jiwanya. Seolah merasakan bahwa mereka sedang membicarakan Lily. Lily menatap William dan Gavin. Loli yang imut itu tersenyum dan melambaikan tangan pada William. Aku pria yang sederhana, pikir William sambil melambaikan tangan kembali. Aku melihat seorang gadis manis melambaikan tangan padaku, aku pun membalas lambaiannya. Gavin menyeringai dan mengeluarkan kacamata baca dari dimensi penyimpanannya. Jangan tertipu oleh apa yang kau lihat, bisik Gavin. Pakai ini. Apa ini? Tanya William. Ini adalah artefak suci yang disebut kacamata kebenaran, jelas Gavin. Ia dapat melihat melalui penyamaran dan ilusi apapun. William menatap Gavin dengan pandangan skeptis sebelum mengenakan kacamata itu. Ia kemudian menatap gadis cantik yang melambaikan tangan padanya dan membeku karena terkejut. Loli imut itu tidak terlihat dimanapun. Sebaliknya, seorang cebol dengan wajah keriput dan hidung besar menatapnya. Cebol itu tersenyum dan William dapat melihat 3 gigi yang mencuat dari gusinya. 1 gigi di atas dan 2 di bawah. Nenek Loli itu mengedipkan mata dan meniupkan ciuman terbang kepada William. Sebuah hati merah muda bersayap muncul dari udara tipis dan terbang ke arah anak laki-laki itu. Sebagai refleks, William menepis hati yang terbang itu hingga jatuh ke lantai. Bertekad untuk menyelesaikan misinya, hati merah muda itu membersihkan debu saat perlahan berdiri dari lantai. Kemudian ia mencoba mengepakkan sayapnya untuk terbang. Sayangnya, William tidak memberinya kesempatan untuk bangkit kembali. Ia menginjaknya dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Setelah memastikan bahwa hati itu benar-benar hancur, ia melarikan diri seolah-olah iblis ada tepat di belakangnya. Gavin terkekeh saat ia mengikuti anak laki-laki yang panik yang berlari untuk menyelamatkan diri. Di matanya, William adalah orang yang sangat menarik. Jika memungkinkan, ia ingin William menjadi pengikutnya setelah kabur dari kandang Dewi Loli. William berkeliling ke kandang-kandang lain di kuil para dewa. Setelah menghabiskan 3 hari di dalam kuil, bocah itu akhirnya memutuskan dewa pelindung yang akan diikutinya. Selamat datang, seorang gadis cantik dengan telinga kucing menjabat tangan Williams. Kau membuat keputusan yang tepat dengan datang ke sini. Dewa kami adalah yang terbaik. Aku tahu. William tersipu saat melihat dewa yang berdiri di depan kandang. Seorang pria tampan, dengan sikap yang anggun memperhatikan tatapan William dan mengangguk ke arah bocah itu. Gavin, dewa segala bidang berdiri di sampingnya. William tidak memilihnya untuk menjadi dewa pelindungnya. Meskipun wajahnya tampak tidak menyerah, dia tetap menghormati keputusan William dan memutuskan untuk tetap bersamanya sampai dia menandatangani kontraknya. Banyak wanita cantik membagikan kontrak kepada orang-orang yang mengantre di depan kandang mereka. Menurut perkiraan William, setidaknya ada lebih dari 500 pria yang mengantre di kandang ini. Apa istimewanya kandang ini? Tentu saja, itu semua karena dewa yang mengelola kios ini. Dia tidak lain adalah dewa harem, dan banyak pria, baik muda maupun tua, dengan senang hati memujanya dan menjadi pengikutnya.
Aku masih tidak mengerti, kata Gavin. Apakah semua otakmu terletak di bagian bawah tubuhmu? Semua orang yang ada di antrean itu menatap tajam ke arah Gavin dengan jijik. Di sisi lain, William mengalihkan pandangannya. Dia meninggal sebagai perawan. Itu adalah salah satu hal yang dia sesali di kehidupan sebelumnya. Jika memungkinkan, dia ingin menebus kekurangan ini. Itulah alasan utama mengapa dia memilih Dewa Harem sebagai dewa pelindungnya. Mungkin kedengarannya egois dan memalukan, tetapi bagi mereka yang tidak mampu menjalani kehidupan yang layak, itu adalah godaan yang terlalu sulit untuk diabaikan. Gavin tahu bagaimana William meninggal. Setiap dewa di dalam kuil memiliki kemampuan itu. Dia sangat terkesan dengan bocah itu karena dia mampu melakukan pengorbanan semacam itu untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Mungkin, inilah alasan mengapa para dewa memberi William kesempatan lagi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. 1 jam berlalu dan akhirnya giliran William untuk menandatangani kontraknya. Saudaraku, aku merasa terhormat bahwa kau memilihku sebagai dewa pelindungmu, kata Dewa Harem dengan senyum tulus di wajahnya. Dia melirik masa lalu William dan melihat pengorbanan yang telah dilakukannya untuk adik-adiknya di panti asuhan. Dia juga mengagumi betapa tegasnya dia ketika dia memberikan hatinya untuk menyelamatkan kekasihnya. Hal ini membuat Dewa Harem memandang William dengan positif. William, selain berkat yang akan kau terima dariku sebagai dewa pelindungmu, aku juga akan memberimu sebagian dari keilahianku, Dewa Harem berkata dengan tegas. Sejak saat ini, aku mengakuimu sebagai adikku. Kakak, William membuang rasa malunya dan memeluk Dewa Harem tanpa malu-malu. Gavin mendecak lidahnya saat melihat pemandangan ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyaksikan kandidat yang paling disukainya direnggut darinya. Baiklah, hal pertama yang harus dilakukan. Mari kita tanda tangani kontraknya. Oke, Dewa Harem melambaikan tangannya untuk memanggil kontrak tetapi tidak terjadi apa-apa. Dewa Harem mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya untuk kedua kalinya, tetapi tidak ada kontrak yang muncul di tangannya. Bisakah kau memberiku waktu sebentar? Dewa Harem bertanya dengan canggung. Aku akan menghubungi layanan pelanggan dan menanyakan apa yang terjadi. William menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Ia tidak khawatir karena hal-hal semacam ini sering terjadi saat ia masih hidup di bumi. Mungkin, mesin yang mencetak kontrak kehabisan tinta atau semacamnya. Setidaknya, itulah yang dipikirkan William saat itu. Halo, ini Dewa Harem. Saya menelepon karena saya kehabisan kontrak, bisakah Anda mengirimkan lebih banyak kontrak? Dewa Harem menjelaskan situasi yang sedang dihadapi. Begitukah? Dewa Harem mengerutkan kening. Tidak bisakah Anda melakukan sesuatu? 1 kontrak lagi saja sudah cukup. Saya tidak akan meminta lebih. Maaf, Tuan, Anda telah mencapai jumlah pengikut maksimum, jawab perwakilan layanan pelanggan. Bahkan jika Anda meminta 1 kontrak lagi, itu tidak dapat dilakukan. Sistem ilahi tidak akan membiarkan siapapun melanggar aturan ini. Serahkan saja, Tuan, Dewa Harem mendesah saat mengakhiri panggilan. Ia menatap William dengan enggan. Saudara yang baik dan ia tidak dapat memberinya kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Gavin memperhatikan perubahan ekspresi Dewa Harem dan langsung memikirkan sesuatu. Mungkinkah, pikir Gavin, ia tidak berani menyuarakan pikirannya dengan keras jika ia salah. Meski begitu, ia bersedia meraih secercah harapan tipis yang muncul di depan matanya. Saudaraku, aku sangat menyesal. Dewa Harem menundukkan kepalanya. Aku telah mencapai jumlah pengikut maksimum. Aku tidak dapat menambahkan lebih banyak bahkan jika aku mau. Gavin hampir mengepalkan tangan saat mendengar penjelasan Dewa Harem. Aku tahu itu. William patah hati mendengar berita itu. Rasanya seperti mengantre untuk membeli game edisi terbatas yang sangat ingin dimainkannya. Kemudian, ketika gilirannya tiba untuk membelinya, staf akan memberitahunya bahwa mereka kehabisan stok. Jangan khawatir, saudaraku. Dewa Harem menepuk bahu William. Bahkan jika kamu tidak menandatangani kontrakku, aku akan tetap memberimu keilahianku. Gavin menatap Dewa Harem seolah-olah dia melihat makhluk aneh. Memberikan seseorang keilahian berbeda dengan menandatangani kontrak. Kontrak hanya memberimu berkat biasa dari dewa. Di sisi lain, keilahian akan memberimu hak istimewa khusus yang setidaknya 10 kali lebih baik daripada kontrak biasa. Keduanya bahkan tidak bisa dibandingkan.
Hei, apa kau yakin akan memberikan William sebagian dari keilahianmu? Tanya Gavin. Itu tidak melanggar aturan. Dewa Harem bersikeras. Ini saudaraku yang disumpah. Aku tidak bisa berbuat salah padanya. Dasar anak yang beruntung. Gavin menepuk bahu William. Ini kabar baik untukmu, William. William tidak menyadari betapa pentingnya keilahian dewa. Satu-satunya hal yang dia pelajari dari percakapan itu adalah bahwa dia entah bagaimana telah mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada kontrak. Dewa Harem memberi William bidak catur. Anak laki-laki itu melihatnya dan merasa familiar. Raja, gumam William, apakah ini keilahianmu, kakak? Ya, Dewa Harem menganggukkan kepalanya. Taruh itu di dalam jiwamu, adik kecil. Dengan begitu, tidak ada yang bisa mencurinya darimu. Selain itu, mulai sekarang, jangan ragu untuk memanggilku kakak Issei. William patuh melakukan apa yang diperintahkan dan meletakkan raja di dadanya. Bidak catur itu bersinar dan memasuki tubuh William. Dia merasa jiwanya menjadi lebih kuat, tetapi dia masih tidak bisa memahami kemampuan seperti apa yang akan dia dapatkan dari keilahian yang diberikan kepadanya. Baiklah, karena aku sudah mencapai jatahku, aku akan mengikutimu sampai kamu memilih dewa pelindungmu. Dewa Harem menepuk dadanya dengan percaya diri. Jangan khawatir, selama aku ada, tidak ada yang berani menipumu dan memaksamu untuk menjadi pengikut mereka. Terima kasih, kakak Issei. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah hal terkecil yang bisa kulakukan untukmu, William. William baru saja selesai menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar suara yang dikenalnya berteriak di belakangnya. Itu dia, kakak. Dewi Lily, melompat ke pelukannya seperti bola meriam. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga William tidak punya cukup waktu untuk menghindari serangan Lily. Lily memegang tubuh William dengan erat sambil menempelkan kepala kecilnya di dada William. Kakak, aku sangat menyukaimu, kata Dewi Lily. Kenapa kau tidak menjadi pengikutku? Aku bersedia memberimu banyak keuntungan. Yang perlu kau lakukan adalah, cium aku. Aku, sial, teriak William dalam hati. Aku lebih suka mencium kodok daripada menciummu. Tubuhnya bergetar tak terkendali saat setiap urat tubuhnya berusaha melepaskan diri dari cengkeraman nenek Lily. Lily kecil itu tidak menyadari bahwa William telah mengetahui penyamarannya. Lily terus berusaha sekuat tenaga untuk bersikap manis dan merayu William agar mau menjadi pengikutnya. Gavin menyeringai saat menyaksikan kejadian ini. Kesempatan lain telah muncul di depannya dan dia akan menjadi bodoh jika tidak memanfaatkannya. Kakak, tolong jadilah pengikutku, kata Lily dengan mata menengadah. William yakin bahwa jika dia tidak berhasil melihat wujud asli Dewi Lily, dia mungkin akan langsung menyetujui permintaannya. Maaf, tapi aku tidak tertarik. William melihat sekeliling dengan putus asa. Dia menatap kakaknya Issei untuk meminta bantuan, tetapi Issei hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dewi Lily juga merupakan pilihan yang bagus, kakak, komentar Issei. Beberapa kekasihku adalah Lily. Mereka tidak hanya imut dan menggemaskan, mereka juga sangat setia. Lily menyeringai lebar pada William. Kakak, ayo, pilih aku sebagai dewa pelindungmu. Aku berjanji kau tidak akan menyesalinya. Ingat, penjara hanyalah ruangan biasa. Jauh dari mata, jauh dari pikiran. Melihat bahwa saudara angkatnya bersekongkol dengan nenek Lily, tatapan William beralih ke satu-satunya dewa yang tidak pernah meninggalkannya sejak hari dia melangkah masuk ke dalam kuil. Gavin, tolong, bantu aku. Pinta William, kenapa aku harus membantumu? Lily adalah dewi yang baik. Gavin menyeringai. Kalian berdua adalah jodoh yang ditakdirkan di surga. Benar, kita berdua adalah jodoh yang ditakdirkan di surga. Lily menganggukkan kepalanya dengan gembira tanda setuju. William bisa merasakan tubuhnya perlahan mati rasa. Mungkin itu karena reaksi tubuhnya terhadap Dewi Lily, atau mungkin karena esensi ilahi yang dilepaskan Lily dari jarak dekat. Karena putus asa, William menggunakan kartu truf yang akan memastikan keselamatannya. Gavin, jika kau membantuku maka aku berjanji untuk menjadi pengikutmu. William meraung. Lily terkejut dengan keputusan William. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi padanya. Mayoritas orang yang memasuki kuil akan selalu setuju untuk menandatangani kontrak dengannya saat dia bersikap manis dan manja. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa karena tindakannya, dia memaksa William ke jalan buntu. Kau mendengarnya, Lily? Gavin melangkah maju dan melepaskan Lily kecil itu dari tubuh William yang kaku.
Lily cemberut. Setelah terbebas dari cengkeraman nenek Loli, William akhirnya bisa rileks. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri sebelum menatap Gavin dengan mata penuh rasa terima kasih. Berikan kontraknya padaku, kata William. Aku akan menandatanganinya. Gavin tidak melakukan apapun dan hanya menatap William dengan ekspresi serius. Ia benar-benar ingin memberikan kontraknya kepada bocah itu, tetapi ia juga tidak ingin memaksanya. Dewa segala dagang itu tahu bahwa ia bermain curang untuk mendapatkan janji William dan ia merasa sangat bersalah. Apa terburu-buru? Gavin berdeham. Akan lebih baik jika kita membicarakan ini sambil makan enak. Kedengarannya seperti ide bagus. Issei menganggukkan kepalanya tanda setuju. Ia merasa ada yang salah, tetapi ia memutuskan untuk mengikuti alurnya saja untuk saat ini. Aku juga ikut. Lily tidak mau ketinggalan, jadi dia memutuskan untuk mengikuti mereka. Gavin mengajak William dan dua dewa yang ikut bersamanya ke restoran paling populer di dalam kuil. Restoran ini dikelola secara pribadi oleh dewa memasak. Lidah William hampir meleleh saat dia menggigitnya untuk pertama kali. Es enak. William terkagum-kagum dan melahap makanan di piringnya dengan lahap. Meskipun dia sudah meninggal, makanan itu membuatnya teringat saat dia tertidur sambil merasa lapar. Panti asuhan itu tidak punya banyak dana dan makanannya terbatas. Dia sering berbagi makanannya dengan adik laki-laki dan perempuannya agar mereka tidak merasa terlalu lapar. Ketiga dewa itu melihat sekilas kenangan sedihnya dan memesan lebih banyak makanan untuk dibawa ke meja mereka. Mereka menatap bocah itu dengan mata iba dan memutuskan untuk membiarkannya makan makanan lezat seumur hidupnya. Setelah makan malam berakhir, William menepuk perutnya yang buncit dengan puas. Itu yang terbaik, kata William sambil memejamkan mata dengan puas. Kamu mau lagi? Tanya Gavin. Kita bisa memesan lebih banyak. Terima kasih, tapi aku sudah kenyang. Baiklah, kalau begitu, William melirik ke sekeliling restoran. Sebagian besar pelanggan adalah dewa. Dia menganggap bahwa sebagian besar yang terpilih telah memilih dewa pelindung mereka dan memasuki siklus reinkarnasi mereka. Gavin, bisakah kau memberitahuku tugas seorang pengikut? William menggaruk pipinya dengan malu. Aku tidak begitu mengerti hal-hal ini. Apakah ada sesuatu yang harus kulakukan sebagai imbalan atas restumu? Sebelum itu, izinkan aku menceritakan lebih banyak tentang diriku. Gavin memutuskan untuk berterus terang. Dia ingin William memilihnya atas kemauannya sendiri dan bukan karena dia dipaksa untuk melakukannya. Setelah penjelasanku, kau dapat memutuskan apakah kau ingin memilihku untuk menjadi dewa pelindungmu atau tidak. William terkejut dengan sikap Gavin. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menganggukkan kepalanya dan mendengarkan penjelasan dewa. Melihat bahwa William memberinya perhatian penuh, Gavin memulai penjelasannya. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, slogan saya adalah Jack of all trades, Master of none. Sama seperti saudara Anda yang baik, Issei, saat Anda menandatangani kontrak saya, Anda akan menerima restu saya. Restu saya bekerja seperti ini, Anda akan mendapatkan peningkatan 20% dalam experience yang akan Anda dapatkan saat Anda meningkatkan level job class Anda. Job class, sama seperti dalam game, tanya William. Dia pernah bermain RPG sebelumnya dan dia cukup familiar dengan konsep leveling. Anak laki-laki itu juga telah membaca banyak novel tentang kultivasi dan game virtual, jadi mudah baginya untuk memahami penjelasan Gavin. Ya, itulah keuntungan pertama menjadi pengikutku. Gavin menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Keuntungan kedua adalah kamu akan mendapatkan poin keterampilan ekstra setiap kali kelas pekerjaanmu naik level. Bukankah itu menakjubkan? Memang menakjubkan. Namun, aku punya satu pertanyaan. Dan itu adalah, apakah berkatmu akan berlaku untuk dunia tempatku akan tinggal? Aku ragu berkatmu akan berguna jika aku bereinkarnasi di bumi. Lagi pula, tidak ada monster di bumi. Kamu tidak bisa mendapatkan pengalaman dengan membunuh monster. Siapa bilang kamu hanya mendapatkan pengalaman saat membunuh monster? Gavin bertanya balik dengan senyum penuh pengertian. Kamu tidak harus membunuh monster. William bertanya balik. Kamu tidak perlu membunuh monster untuk mendapatkan pengalaman untuk meningkatkan kelas pekerjaanmu. Ingat ini William, setiap dunia memiliki hukumnya sendiri. Aku yakin kalian penduduk bumi punya pepatah ketika di Roma, lakukan apa yang dilakukan orang Romawi. Hal yang sama dapat dikatakan di dunia lain. Ketika kamu tinggal di dunia itu,
kamu melakukan hal-hal yang dilakukan orang-orang di dunia itu, mengerti? Ya, bagus, Gavin melanjutkan penjelasannya. Manfaat ketiga adalah ini, setelah kamu membuka 10 pekerjaan, kamu akan dapat menggabungkan semuanya. Misalnya, kamu bisa menjadi seorang ksatria, pendeta, penyihir, dukun, prajurit naga, del. Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Apa masalahnya? William tidak naif. Jika setiap orang bisa memiliki kemampuan yang sangat kuat ini, maka Gavin tidak akan begitu putus asa untuk menjadikannya pengikutnya. Gavin tersenyum kecut saat dia memutuskan untuk jujur dengan William. Masalahnya, kebanyakan orang hanya dapat memiliki 1 hingga 3 profesi dalam hidup mereka. Meraih 10 profesi atau lebih hanya mungkin bagi makhluk berumur panjang seperti elf. Petik 2. Jadi pada dasarnya, jika aku tidak terlahir sebagai elf maka aku akan hancur. Tidak juga, hanya kemampuan untuk menggabungkan kelas pekerjaan menjadi satu yang akan tetap tidak dapat kamu capai. Manfaat lainnya tetap ada. Oh, itu kabar baik. William merasa lega karena berkat yang disebutkan Gavin bukanlah hal yang buruk. Baiklah, di mana aku harus menandatangani? Apa kau yakin kau benar-benar ingin menjadi pengikutku? Ada dewa yang lebih baik di luar sana, kau tahu, jawab Gavin. Tidak apa-apa, aku percaya padamu. William menatap Gavin dengan serius. Aku percaya kau mengatakan yang sebenarnya. Gavin merasakan batu di hatinya jatuh. Ia melambaikan tangannya dan sebuah kontrak muncul begitu saja. Ia kemudian menyerahkannya kepada William beserta sebuah pena. Dewa segala bidang itu berusaha sekuat tenaga untuk mencegah tangannya gemetar. Sebenarnya, selain William, ia hanya memiliki 1 pengikut terakhir. Dewa tanpa pengikut akan lenyap. Itulah sebabnya dia sangat ingin merekrut William di bawah asuhannya. Pada akhirnya, kejujurannya terhadap anak itu membuat William memilihnya sebagai dewa pelindungnya. Setelah menandatangani kontrak, William merasakan ikatan yang kuat antara dirinya dan Gavin. Perasaan itu sangat hangat dan membuatnya merasa aman, jadi, begini rasanya saat kau menandatangani kontrak dengan dewa, gumam William. Aku benar-benar iri, kakak, kau seharusnya menjadikanku dewa pelindungmu. Lily cemberut. Loli kecil itu meraih tangan William dan menatapnya dengan mata kecil seperti anak anjing. William mengabaikan Lily dan menatap Gavin dengan pandangan baru. Sudah berakhir, sudah waktunya aku bereinkarnasi. Belum sekarang, aku akan memberikan ini kepadamu juga, kata Gavin sambil tersenyum. Issei dan Lily menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi ekspresi itu segera menghilang dari wajah mereka. Keduanya telah mengenali apa hadiah Gavin dan itu membuat mereka menganggukkan kepala sebagai tanda terima kasih. Apa ini? Tanya William. Dia mengamati benda yang diberikan Gavin kepadanya. Lebar dan panjangnya paling banyak hanya 2 cm. Entah bagaimana, benda itu tampak sangat familiar. Bocah itu yakin bahwa dia pernah melihat benda ini di bumi. Aku yakin itu disebut CPU Core di bumi, Gavin menjelaskan. Ini hadiah terakhirku untukmu. Aku berdoa semoga ini berguna untukmu di kehidupanmu selanjutnya. Terima kasih, jawab William. Dia sangat bersyukur karena dia tahu Gavin memberinya sesuatu yang sangat berharga. Meskipun dia tidak tahu apa yang bisa dilakukan CPU Core, dia merasa itu akan memainkan peran penting dalam kelahirannya kembali. Giliranku, Lily mengangkat tangannya dan menyerahkan lollipop kepada William. Kakak, ini hadiah dari Lily. Tolong, jangan menolak. Hei, Lily, apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Gavin melotot ke arah loli kecil itu. William sekarang adalah pengikutku. Berhentilah menggodanya. Aku tahu dia adalah pengikutmu, tapi memangnya kenapa? Lily mendengus. Aku tidak melanggar aturan apapun. Lily benar. Issei yang menonton dari samping menyeringai. Dia tidak melanggar aturan apapun. Adik, kau harus menerima hadiah Lily dengan senang hati. Tidak setiap hari dia menyukai seseorang yang bukan pengikutnya. Baiklah, William dengan senang hati menerima lollipop Lily yang membuat senyum di wajah Loli itu melebar. Untungnya, dia tidak mengenakan kacamata kebenaran. Jika dia mengenakannya, dia mungkin sudah mundur ketakutan. Gavin menghela napas, tetapi tidak melanjutkan masalah itu. Terima kasih, Lily. Untuk apa berterima kasih padaku? Aku memberikannya kepada Big Brother karena aku menyukainya. Lily mendengus. Aku tidak melakukannya untukmu. Jangan salah paham, Baka. Inti CPU dan lollipop melayang di udara dan melesat ke arah dada William.
Gelombang energi ilahi merasuki jiwanya dan membuatnya merasa pusing. Setelah 10 menit, William akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Dia sekali lagi berterima kasih kepada Gavin, Issei, dan Lily atas hadiah yang telah mereka berikan kepadanya. Setelah menghabiskan makanan mereka membawa William ke siklus reinkarnasi. Siklus reinkarnasi adalah tempat di mana portal yang tak terhitung jumlahnya, terhubung ke dunia yang berbeda, melayang di langit berbintang. Portal berwarna-warni itu sendiri tampak seperti bintang dan William merasakan ketakutan dan kegembiraan di saat yang bersamaan. Menurutku William harus pergi ke portal emas di sana, usul Issei. Portal emas memang bagus, tetapi aku tidak ingin Big Brother menjalani hidupnya seperti babi, sela Lily. Portal perak akan sempurna untuknya karena akan memberinya ruang untuk berkembang. Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang portal-portal itu? Tanya William. Karena itu terkait dengan kelahirannya kembali, dia ingin tahu lebih banyak tentang perbedaan antara portal-portal yang berbeda. Tidak, jawab tiga dewa dengan tegas. Kami tidak diizinkan untuk membocorkan informasi apapun yang berkaitan dengan portal-portal itu. William mungkin tidak terlalu pintar, tetapi dia mengerti bahwa Issei dan Lily telah memberinya beberapa petunjuk tentang portal mana yang terbaik. Gavin berdiri di sampingnya dan menunggunya memilih dunia tempat dia akan dilahirkan. Sementara dia merenungkan keputusannya, portal emas di depannya bersinar. Seorang lelaki tua, mengenakan jubah putih dan membawa tongkat kayu muncul di hadapannya. Gavin, Issei, Lily, lelaki tua itu terkejut melihat kenalan-kenalannya di siklus reinkarnasi. Apakah kalian semua di sini untuk menunggu kepulanganku? Maaf, tapi aku tidak membawa oleh-oleh apapun. Seolah-olah, lelaki tua, Lily mengangkat tinjunya yang kecil. Kami di sini untuk mengantar William dan bukan untuk menyambut kepulanganmu. Gelombang, lelaki tua itu tampak sedikit kecewa. Namun, ekspresinya berubah saat dia melihat William. Oh, ini cukup menarik. Luar biasa. Lelaki tua itu mendekat dan mengamati William dari atas ke bawah. Sampai jiwa menerima begitu banyak Divine Olm. Gavin dan Issei menutup mulut lelaki tua itu dan menyeretnya pergi. Lily, di sisi lain, terlibat dalam obrolan iseng William. Tiga dewa dengan suara bulat setuju bahwa William harus tetap tidak tahu apa-apa untuk sementara waktu. Pak Tua, sebaiknya kau tidak mengatakan apa-apa. Issei melotot. Ini rahasia. Jika dewa-dewi lain tahu tentang ini, akan terjadi kerusuhan. Diam kau, lelaki tua, pinta Gavin. Ini kesempatan terakhirku untuk mendapatkan pengikut, jangan membuatku menghajarmu. Baiklah, dasar bocah nakal. Orang tua itu setuju, tetapi senyum nakal muncul di wajahnya. Namun, izinkan aku bergabung juga. Ini terlihat menyenangkan. Selain itu, bocah itu sepertinya cocok untuk menjadi muridku. Tunggu orang tua, apa kau serius? Kau berencana menjadikan William sebagai muridmu. Kenapa tidak? Itu tidak melanggar aturan, kan? Selain itu, ini juga menguntungkan untukmu, Gavin. Gavin mengerutkan kening. Orang tua, jiwa bocah itu tidak bisa menerima dewa lagi, memiliki 3 sudah melampaui batas. Jangan khawatir, aku tidak akan memberinya dewa apapun, kata lelaki tua itu. Aku akan memberinya sesuatu yang berbeda. Setelah ketiganya mencapai kesepakatan, mereka kembali ke tempat William dan Lily menunggu mereka. Halo, William, lelaki tua itu menyapa bocah itu dengan senyum cemerlang. Namaku David dan aku adalah teman dari ketiga dewa ini. Halo, Tuan David. William menundukkan kepalanya. Apakah kau sudah memilih portal yang akan kau masuki? Tanya David. Ya, jawab William dengan tekad. Aku akan pergi ke portal perak di sana. William menunjuk ke portal perak yang menyebarkan cahaya pelangi dari pusatnya. Dunia itu tidak buruk, itu pilihan yang sangat bagus. David menganggukkan kepalanya tanda setuju. Yah, karena kita berdua bertemu maka itu pasti takdir. Biarkan aku memberimu oleh-oleh sebelum kau meninggalkan tempat ini. David menyerahkan tongkat kayu yang dipegangnya kepada William. Bawa ini bersamamu. Tetapi kakek, ini tongkatmu, kan? William menatap David dengan bingung. Tenang saja, aku masih punya banyak lagi. David melambaikan tangannya dengan santai. Sebuah tongkat kayu, mirip dengan yang dipegang William, muncul di tangan David. Anggap saja ini sebagai kenang-kenangan pertemuan kita. David menepuk bahu anak laki-laki itu. Sekarang, pergilah.
Tubuh William melayang di udara dan terbang menuju portal. Namun, dia berhenti di tengah jalan dan melihat kembali keempat dewa yang telah membuat masa tinggalnya di kuil para dewa berkesan. Terima kasih, semuanya. William membungkuk dengan hormat. Aku akan melakukan yang terbaik di kehidupanku selanjutnya. William, sebelum kamu pergi, tolong dengarkan baik-baik, kata Gavin. Saat kamu memulai perjalanan barumu, ingatlah bahwa perjalanan itu sendiri memiliki makna. Matahari terbit, matahari terbenam, dan keindahan dunia di sekitarmu, nikmati semuanya dan jalani hidupmu sepenuhnya. Terima kasih, aku akan melakukannya. William melambaikan tangannya untuk terakhir kalinya dan menghadap portal di depannya. Tiba-tiba, sebuah truk muncul dari portal tepat di sebelah portal perak yang akan dimasuki William. Dengan suara keras, truk itu menabrak William dan membuatnya berputar-putar menuju portal merah di kejauhan. Dalam rentang beberapa detik, jiwa William memasuki portal meninggalkan keempat dewa membeku di tempat. Gavin, Issei, Lily, David, Vic. Truk itu akhirnya berhenti dan berubah menjadi robot setinggi 10 meter. Apakah aku baru saja menabrak seseorang? Truk Kun, aku akan merobohkanmu. Gavin meraung marah, kenapa lama sekali? Seorang peri yang tampaknya berusia awal 30-an mondar-mandir di luar ruangan. Seperti semua peri, dia sangat tampan. Namun, wajah tampannya itu ditutupi oleh kecemasan. Melahirkan butuh waktu, jawab seorang peri cantik. Jangan jalan-jalan, kamu membuatku gugup juga. Aku khawatir dengan putri kita, jawab peri tampan itu. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya dan anak itu? Apa yang harus kita lakukan, Aerin? Tidak akan terjadi apa-apa, Theoden. Aerin melotot ke arah suaminya dengan kesal. Tenanglah. Iya, lihat saja Morgan. Lihat, dia cukup tenang. Theoden melirik pria berambut merah yang bersandar di dinding di sudut ruangan. Dia menyilangkan lengan di dada dan berdiri diam seperti patung. Matanya terpejam dan tampak sedang beristirahat. Peri tampan itu akhirnya tenang dan duduk di samping istrinya. Kedua peri itu saling berpegangan tangan dan berdoa kepada dewa mereka agar putri mereka dan anaknya aman dari bahaya. Tanda hubung 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 tanda hubung. Di dalam ruang bersalin, Nona, saya bisa melihat kepala bayinya, kata bidan dengan gembira. Sedikit lagi, dorongan sekali lagi. Wanita cantik yang berbaring di tempat tidur itu mengerang parau saat menuruti permintaan bidan. Rambut pirangnya yang panjang menempel di kulitnya, dan matanya yang hijau zamrud diwarnai kelelahan. Dia telah bersalin selama lebih dari 3 jam dan sudah merasa sangat lemah. Hanya tekadnya yang kuat untuk melihat anaknya, yang membuat kewarasannya tidak hilang kendali. Setelah banyak kesulitan, bayi itu akhirnya lahir ke dunia. Bidan itu memegang bayi yang baru lahir di tangannya. Dia memeriksa jenis kelaminnya dan hendak memberi selamat kepada nyonya karena melahirkan seorang anak laki-laki ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah memikirkannya dengan saksama, bidan itu menyadari bahwa bayi itu tidak menangis saat lahir. Sebuah kerutan muncul di wajahnya saat dia menggunakan sihir untuk membersihkan tubuh bayi itu. Ia memerhatikan dengan saksama pernapasan dan detak jantung bayi itu. Untuk sesaat, bidan itu mengira bayi itu langsung meninggal setelah dilahirkan. Ia pernah melihat kasus seperti itu sebelumnya dan hal itu membuatnya sangat cemas. Untungnya, ia melihat dada bayi yang baru lahir itu terangkat yang merupakan indikasi jelas bahwa ia mulai bernapas. Namun, pernapasan bayi itu sangat lambat dan berat. Ada apa? Tanya wanita cantik yang baru saja melahirkan itu. Apakah sesuatu terjadi pada bayi saya? Pertanyaannya menyadarkan bidan itu dari lamunannya. Ia buru-buru menyerahkan bayi itu kepada ibunya dan mengucapkan selamat. Selamat, nyonya. Ia laki-laki, kata bidan itu. Namun, bayinya sangat lemah dan aku takut. Wanita cantik itu mengabaikan bidan itu dan mendekap erat bayi laki-lakinya yang baru lahir. Semua kelelahan yang dirasakannya selama proses persalinannya tersapu oleh kebahagiaan yang dirasakannya saat itu. Kamu terlihat seperti ulat kecil, goda wanita cantik itu sambil meneteskan air mata di sisi wajahnya. Dia membelai pipi bayi itu dengan lembut dan menyalurkan sihirnya ke tangannya. Sembuhkan, obati. Setelah merapal 2 mantra berturut-turut, bayi itu akhirnya bergerak dan mulai menangis. Kedua peri yang menunggu di luar ruangan saling melirik.
Aerin menangis dan membenamkan kepalanya di pelukan suaminya. Meskipun dia terus mengatakan kepada suaminya bahwa semuanya akan baik-baik saja, dia sendiri merasa cemas. Pria berambut merah yang bersandar di dinding akhirnya membuka matanya. Dia menghela napas lega saat melihat langit-langit ruangan. Mata abu-abunya diwarnai dengan kebahagiaan dan kesedihan. Kebahagiaan karena anak saudaranya telah lahir. Kesedihan, karena anak itu tidak akan pernah bisa melihat ayahnya dalam hidup ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nona, anak Anda sangat ulet. Bidan itu tersenyum sambil menatap anak itu. Saya benar-benar mengira dia tidak akan mampu bertahan. Wanita cantik itu mencium bayinya dan tersenyum. Apakah Anda mengatakan bahwa dia memiliki keinginan kuat untuk hidup? Tepat sekali. Bidan itu menganggukkan kepalanya tanda setuju. Will, gumam wanita cantik itu. Mulai sekarang, nama Anda adalah William. William von Ainsworth. Wanita cantik itu menatap putranya dengan penuh kasih. Tumbuhlah besar dan kuat, seperti ayahmu. Tiba-tiba, pintu terbuka dan kedua peri itu memasuki ruangan. Theoden segera memeriksa kondisi putrinya. Hatinya sakit ketika melihat kelelahan di wajah putrinya. Namun, dia juga bisa merasakan kebahagiaan dan kebanggaan di balik kecantikan luarnya. Aerin menghampiri putrinya dan mencium pipinya. Selamat, Arwen. Terima kasih, Ibu, jawab Arwen sambil tersenyum tipis. Melihat pasangan ibu dan anak itu, peri tampan itu merasa tersisih dan memutuskan untuk mengamati bayi yang berada dalam pelukan putrinya. Mengapa anak ini begitu pendiam? Tanya Theoden. Apakah bayi manusia selemah itu? Apa yang kau bicarakan? Dia bukan anak manusia, dia seorang half-elf. Aerin mengoreksi suaminya. Ayah, bayiku tidak lemah. Arwen cemberut. Dia kuat. Jika tidak, dia tidak akan lahir di dunia ini. Theoden mengerutkan kening, tetapi tahu lebih baik daripada berdebat dengan istri dan putrinya. Setelah memeriksa putri dan bayinya, kedua peri itu meninggalkan ruangan agar ibu dan anak itu bisa menikmati waktu bersama. Bagaimanapun, cepat atau lambat mereka harus berpisah. Arwen membuka kancing gaunnya dan dengan lembut mengarahkan bibir putranya ke dadanya. Bayi itu masih memejamkan matanya. Jelas, dia masih lemah, tetapi naluri alaminya memungkinkannya untuk melakukan hal paling mendasar yang seharusnya dilakukan bayi yang baru lahir, yaitu meminum susu ibunya. Jauh di dalam kesadaran William, kata-kata mulai terbentuk. Namun, jiwanya masih rusak karena ditabrak Drakon sebelum dia memasuki siklus reinkarnasi. Karena itu, dia tidak dapat melihat kata-kata yang muncul di halaman statusnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari kues harian, minum susu telah diselesaikan. Lebih besar dari, kurang dari hadiah, 5 poin XP. Lebih besar dari, kurang dari XP saat ini, 5/100 lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nama, William von Ainsworth. Ras, Half Elf. Hit points, 5/5. Mana, 10/10. Kelas pekerjaan, tidak ada. Subkelas, tidak ada. Kurang dari kekuatan, 0 lebih besar dari. Kurang dari kelincahan, 0 lebih besar dari. Kurang dari vitalitas, 1 lebih besar dari. Kurang dari kecerdasan, 2 lebih besar dari. Kurang dari kecekatan, 0 lebih besar dari. Keterampilan, tidak ada. Gelar, tidak ada. Tolong, berjanjilah padaku bahwa kau akan menjaganya, kata Arwen sambil memeluk William dengan penuh kasih sayang. Air mata mengalir deras dari matanya karena ia tidak sanggup berpisah dengan putranya. Namun, demi menjaganya tetap aman, ia tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi ke tempat tinggal manusia. Theoden dan Aerin juga merasa tertekan karena cucu pertama mereka akan pergi. Jika bukan karena tanggung jawab yang telah diwariskan kepada garis keturunan mereka, mereka mungkin telah melakukan segala daya mereka untuk menjaga William di sisi mereka. Aku tidak bisa menjanjikan itu padamu, jawab Morgan dengan tegas. Kau tahu bahwa jika ia tetap di sisiku, ia akan menjalani kehidupan yang penuh bahaya. Namun, jangan khawatir, aku akan membawanya ke kampung halamanku. Kakakku dan istrinya sudah menunggu kedatangannya. Aku yakin mereka akan menjaganya tetap aman dan bahagia. Bibir Arwen bergetar saat ia memeluk bayinya. William masih tidur dan tidak menyadari bahwa ia akan dipisahkan dari ibunya. Dia baru berada di dunia baru ini selama 2 minggu dan masih belum membuka matanya selama itu.
Ibunya sangat khawatir dengan kondisinya, tetapi dia sudah berusaha sebaik mungkin. Tubuh anak itu sehat, jadi itu hanya menimbulkan satu masalah. Jiwa anak itu. Para elf memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Setelah melakukan pemindaian spiritual pada anaknya, Arwen menemukan bahwa jiwa bayinya tampaknya rusak. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa jiwanya akan pulih secara bertahap seiring berjalannya waktu. Arwen percaya bahwa hanya butuh 1 atau 2 bulan, paling tidak, sebelum jiwa William pulih sepenuhnya. Sayangnya, William kehilangan kesempatan untuk melihat ibunya yang cantik sebelum dia dibawa pergi. Nona, akan berbahaya untuk menunda ini lebih lama lagi, pelindung gadis Arwen, Sheila, mengingatkan. Kuil kehidupan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Dewan Elf, tetapi pencarian mereka telah meluas ke bagian benua ini juga. Saya khawatir, hanya masalah waktu sebelum mereka menemukan kita. Arwen mencium bibir William sebelum menyerahkannya kepada Morgan. Ia kemudian mengucapkan mantra perlindungan yang akan menempatkan bayinya dalam kondisi di mana waktu berhenti. Mantra itu baru akan dicabut saat Morgan sampai di kampung halamannya. Apa kau ingin memberinya sesuatu sebelum aku pergi? Tanya Morgan. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum kalian berdua bertemu lagi. Aku sudah meninggalkannya kenang-kenangan, jawab Arwen sambil menatap kalung yang diberikannya kepada putranya. Di tengah kalung itu ada cincin hitam. Itu adalah cincin milik mendiang ayah William, dan saudara kembar Morgan, Maxwell. Morgan menatap cincin yang sudah dikenalnya yang tergeletak diam di dada bayi itu dan menganggukkan kepalanya. Dia mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada Arwen dan orang tuanya sebelum berjalan menuju tunggangannya. Mantikor setinggi 7 meter itu menurunkan tubuhnya yang besar dan membiarkan Morgan duduk di punggungnya. Makhluk ini memiliki tubuh singa, ekor kalajengking, dan sayap naga. Itu adalah binatang perkasa yang telah menemani Morgan dalam perjalanannya ke puncak alam fana. Setelah beberapa tahun, pastikan untuk mengiriminya surat, kata Morgan untuk menyemangati. Aku yakin dia ingin berbicara dengan ibu kandungnya, bahkan melalui surat. Arwen menganggukkan kepalanya dengan getir. Bahkan tanpa pengingat Morgan, dia akan tetap mengirim surat kepada putranya. Dia tidak ingin putranya berpikir bahwa ibunya tidak peduli padanya. Mantikor itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Arwen menangis saat bayinya perlahan menghilang di balik cakrawala. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di suatu tempat di sisi barat benua selatan, seekor mantikor mendarat 1 mil jauhnya dari wilayah kekuasaan kecil Lon. Meskipun Morgan bisa saja memasuki kota dengan tunggangannya, dia memutuskan untuk bersikap lebih rendah hati dalam pendekatannya. Dia telah diasingkan dari kerajaan Helan bertahun-tahun yang lalu. Namun, jika dia ingin kembali ke tanah airnya, tidak seorang pun, bahkan Raja Besi Darah, yang dapat menghentikannya. Keluarga kerajaan, serta para bangsawan, membenci dan takut padanya. Agar keluarganya dapat hidup dengan damai, dia memutuskan untuk meninggalkan kerajaan dan menjelajahi benua. Ingat, jangan berburu sembarangan. Morgan menepuk mantikornya dan memberinya peringatan keras. Mantikor itu menggeram pelan sebagai tanda terima sebelum berlari ke kedalaman hutan. Morgan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia berjalan kaki menuju tanah milik kakaknya, yang terletak di bagian belakang kota. Tidak seorang pun melihatnya memasuki kota. Tidak juga para penjaga yang menjaga gerbang, maupun patroli yang sedang berpatroli. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Morgan berdiri di depan sebuah rumah bangsawan berlantai 3. Ini adalah rumah tempat dia dan saudara-saudaranya bermain-main selama masa kecil mereka. Sudah hampir 4 tahun sejak kunjungan terakhirnya. Kau benar-benar butuh waktu, kakak. Pintu utama rumah besar itu terbuka dan seorang pria berusia akhir 20-an menyambutnya dengan senyuman. Sudah lama, jawab Morgan dengan senyuman kaku. Mordred, 4 tahun, Mordred mendengus. Kau seharusnya lebih sering pulang. Jangan juga gunakan alasan konyol bahwa kau diasingkan, dan kau tidak bisa pulang untuk berkunjung. Siapa yang kau bohongi? Kenapa kalian ngobrol di luar? Seorang wanita cantik berambut coklat gelap muncul di belakang Mordred. Morgan, senang bertemu denganmu lagi. Masuklah, aku sudah menyiapkan hidangan kesukaanmu. Kau tidak berubah, Anna, sapa Morgan. Kau masih secantik dulu. Cukup dengan omongan manismu, berikan aku bayinya. Anna dengan gembira berjalan ke arah Morgan untuk melihat bayi dalam pelukannya. Anna menatap anak kecil itu dan hatinya meleleh. Tanpa menunggu izin Morgan,
dia menggendong bayi itu ke dalam pelukannya dan mengecup kening William. "Siapa namanya?" tanya Anna. "William," jawab Morgan. "Baiklah, nama panggilannya Will." Anna menyeringai. Dia kemudian meninggalkan kedua pria itu dan masuk ke dalam rumah. Kedua bersaudara itu mendesah dan mengikutinya dari belakang. Meskipun Mordred adalah Baronet Lone, orang yang memegang kendali di rumah itu tidak lain adalah Anna. Ketika mereka memasuki rumah, mereka dapat mendengar Anna berbicara dengan seseorang. "Ella, ini Will, bukankah dia imut?" "Meyeh, kau juga berpikir begitu, kan?" "Meyeh, kau tahu, dia telah melakukan perjalanan yang jauh, bisakah kau memberinya sedikit susumu?" "Meyeh." Morgan memiringkan kepalanya saat dia melihat Anna membujuk seekor kambing untuk menyusui William. Kambing itu hanya setinggi 1 meter dan memiliki bulu yang sangat halus. Tanduk 12 inci di kepalanya memiliki rona kemerahan yang membuatnya tampak lebih anggun. Kambing itu berdiri diam saat Anna mengarahkan bibir bayi itu untuk minum susunya. Perjalanan itu panjang dan jika bukan karena mantra Arwen, William mungkin akan kelaparan di sepanjang jalan. Tanpa sepengetahuan William yang sedang tidur, halaman statusnya sekali lagi diperbarui saat susu kambing itu masuk ke dalam tubuhnya sebulan berlalu sejak William tiba di Lone. Morgan hanya tinggal selama seminggu sebelum meninggalkan kerajaan Helan. Anna duduk di kursi sambil merajut pakaian untuk putra sulungnya, Matthew. William berbaring di karpet tebal di sampingnya ditemani oleh kambing Amorian, Ella. "Aku senang William adalah anak yang berperilaku baik," pikir Anna sambil melirik bayi yang saat ini sedang minum susu Ella. Tanpa ia sadari bahwa, anak yang berperilaku baik, ini sedang sibuk merencanakan masa depannya. 5 hari setelah William tiba di Lone, bayi kecil itu akhirnya memperoleh cukup poin pengalaman untuk naik level. Pemicu ini mendorong jiwa William untuk pulih sepenuhnya dan memungkinkannya untuk sadar kembali. Awalnya, William bingung. Untuk sesaat setelah bangun, ia mengira bahwa ia dilahirkan sebagai seekor kambing. Ia hampir panik dan berteriak. Untungnya, mulutnya dengan kuat mengisap ambing kambing yang mencegahnya membuat keributan. Tidak butuh waktu lama sebelum ia tenang dan mulai mengamati sekelilingnya. Setelah beberapa hari, ia akhirnya bisa memahami inti dari situasi saat ini dan menenangkan pikirannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari daily quest, drink milk telah diselesaikan. Lebih besar dari, kurang dari rewards, 5 XP points. Lebih besar dari, kurang dari current XP, 125/200 lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah merasa kenyang, William menepuk Mama Ella dengan lembut untuk memberitahu bahwa ia sudah selesai minum susunya. "Eyah, Mama, terima kasih." "Meyeh, Eyah, bisakah kita keluar?" Kambing itu menggelengkan kepalanya pelan dan menjilati dahi William. Melihat bahwa mustahil untuk meyakinkan mamanya untuk berjalan-jalan di luar rumah, William hanya fokus pada hal-hal yang bisa ia lakukan dan itu adalah memeriksa halaman statusnya. "Eyah, status, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nama, William von Ainsworth. Ras, Half Elf. Hit points, 5/5. Mana, 10/10. Job class, None. Subclass, None. Kurang dari strength, 0 lebih besar dari. Kurang dari agility, 0 lebih besar dari. Kurang dari vitality, 1 lebih besar dari. Kurang dari intelligence, 2. Lebih besar dari. Kurang dari dexterity, 0 lebih besar dari. Skills, None. Titles, None. Available stat points, 6. Available skill points, 0. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Aku penasaran bagaimana aku bisa mendapatkan job class. Pikir William. Tetap saja, menurut light novel yang kubaca, penyihir sangat dihormati. Haruskah aku mengambil jalur penyihir dan menaruh semua statistikku ke IN? Tiba-tiba, William teringat cerita lain yang pernah dibacanya saat dia masih hidup. Jika aku memilih untuk menjadi penyihir maka aku mungkin disebut jenius, renung William. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Para jenius diperlakukan sebagai batu loncatan oleh para protagonis. Aku harus tetap rendah hati dan mengejutkan mereka ketika mereka tidak menduganya. Ini adalah pola umum untuk reinkarnator dan transmigrator yang sukses. Setelah berpikir dengan hati-hati, William memutuskan untuk menahan poin statnya. Untuk saat ini dan hanya menggunakannya di masa depan. Dia percaya bahwa selama dia memainkan kartunya dengan benar,
dia akan menjadi pemenang dalam hidup. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setahun berlalu saat William menjalani kehidupan seorang bayi. Meskipun hidupnya berputar di sekitar tidur, buang air besar, berbicara dengan Mama Ella, dan minum susu, bocah lelaki yang hanya hidup selama 18 tahun di kehidupan masa lalunya itu menantikan masa depan yang cerah. Dalam 1 tahun minum susu itu, William telah naik 4 level. Nama, William von Ainsworth. Ras, Half Elf. Hit points, 10/10. Mana, 15/15. Job class, None. Subclass, None. Kurang dari strength, 0 lebih besar dari. Kurang dari agility, 0+1, lebih besar dari. Kurang dari vitality, 1+1, lebih besar dari. Kurang dari intelligence, 2+1, lebih besar dari. Kurang dari dexterity, 0 lebih besar dari. Skills, None. Titles, None. Stat points available, 12. Skill points available, 0. Current XP, 184/1366. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Aku mendapatkan beberapa poin stat secara gratis seiring bertambahnya usia tubuhku. William bersendawa. Mungkin ini juga salah satu berkah Gavin. Tetap saja, aku berharap bisa menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak poin pengalaman dan mendapatkan job class. Hari itu berlalu seperti hari-hari lainnya di dalam Ainsworth Manor. Setelah makan malam, Anna menggendong William ke kamar tidur mereka. Ella mengikutinya dari belakang. Saat William memasuki rumah tangga Ainsworth, Ella memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Bahkan bisa dibilang dia adalah ibu kedua William di dunia ini. Kemanapun William pergi, kambing Angorian mengikutinya. Pasangan itu membuat tempat yang nyaman untuk Ella dan William di sudut ruangan. Bayi dan induk kambingnya, dibaringkan di atas karpet tebal dan nyaman. Ella suka menjaga William tetap dekat dengannya dan bahkan Anna dan Mordred tidak bisa mengambil William darinya tanpa izinnya. Sekitar tengah malam, William tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dia bisa merasakan sesuatu yang hangat di dadanya, jadi dia memutuskan untuk menyelidikinya. Tangannya yang kecil mengambil sumber perasaan hangat itu dan melihatnya dengan saksama. Cincin hitam yang tergantung di kalungnya bersinar dalam kegelapan. Apa yang terjadi? Pikir William saat dia mengamati cincin yang bersinar di tangannya. Cincin itu semakin hangat. Tiba-tiba, William hampir dibutakan oleh kilatan cahaya terang yang berasal dari cincin itu. Ketika cahaya itu memudar, bayi William mendapati dirinya berada di tempat yang tidak dikenalnya. Udara berbau lembab, dan itu membuatnya merasa tidak nyaman. William merangkak dengan keempat kakinya dan mengamati sekelilingnya. Tanahnya kasar dan dinding-dinding batu berjejer di kedua sisinya. Di langit-langit tergantung stalaktit-stalaktit kecil yang membuatnya menyadari bahwa dia tidak lagi berada di dalam kamar tidur Paman Mordred dan Bibi Anna. William adalah seorang half-elf yang memberinya penglihatan gelap. Bahkan dalam kegelapan, dia akan dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Apa-apaan ini? Tubuh William menggigil saat dia melihat 3 makhluk perlahan mendekatinya dari depan. Mereka berkulit hijau tua dan mengeluarkan suara-suara parau yang sulit dipahami. Ketiga makhluk itu tingginya 1 meter dan hanya mengenakan kain perca di bagian bawah tubuh mereka. Meski begitu, William tidak perlu menjadi ahli bahasa untuk mengetahui siapa mereka dan apa yang mereka pikirkan. Goblin, William ingin melarikan diri, tetapi dia hanyalah bayi berusia 1 tahun yang baru belajar merangkak. Melarikan diri, aku harus melarikan diri. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi dia membeku di tempat karena ketakutan. Krus Saka, Saka Raktu, Zido, ketiga goblin itu berlari ke arah William sambil melambaikan tongkat di tangan mereka. Wah, teriak William keras. Tidak, menjauhlah, Mama, para goblin. Memukul anak yang menangis itu dengan tongkat mereka tanpa sedikit pun belas kasihan. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat anak manusia. Di mata mereka, makhluk kecil ini hanya baik sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Meyeh, seekor kambing Angorian menyerang ketiga goblin itu dengan marah. Tanduk merahnya berkilauan dalam rona kemerahan dan menusuk dada salah satu goblin. Kemudian ia menendang goblin lainnya hingga terbanting ke dinding. Sayangnya, goblin ketiga bereaksi tepat waktu dan menghindar. Kemudian ia melakukan serangan balik dan menghantamkan tongkat kayunya ke punggung kambing Angorian. Meyeh, Ella mengembik kesakitan,
dan goblin itu mengambil kesempatan itu untuk menghujani tubuhnya dengan lebih banyak pukulan. Goblin yang tertusuk tanduk Ella di dada masih hidup, dan ia menopang dirinya sendiri sambil memegangi dadanya. Goblin lain yang terbanting ke dinding bergabung dengan rekannya untuk memukul kambing itu dengan gila-gilaan. Darah mengalir keluar dari mulut Ella saat pentungan itu mengenai sisi wajahnya. "Wah, Mama!" teriak William. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat ketiga goblin itu memukul mamanya hingga mati dengan pentungan mereka. Setelah menerima terlalu banyak pukulan, Ella akhirnya jatuh ke tanah. "Mi Meyeh!" Kambing itu memanggil William seolah menyuruhnya lari. "Wah, Mama!" William melihat bulu mamanya Ella berlumuran darah. Sisi wajahnya juga berdarah, dan dua kakinya tampak patah. Kambing Amorian berjuang untuk berdiri, tetapi goblin menendangnya karena marah. Sementara kedua goblin bergantian menendang kambing yang jatuh, goblin ketiga yang dadanya tertusuk tanduk Ella telah mendekati William selama keributan itu. Tidak butuh waktu lama sebelum William yang menangis melihat goblin di sisinya. "Kraa!" Goblin itu berteriak dan memukul jatuh. Dia sangat ingin membunuh bayi manusia itu untuk melampiaskan amarah yang dirasakannya. William hanya bisa menyaksikan ketika tongkat kayu itu turun ke arahnya. Teriakan kesakitan mengikuti pukulan itu dan tanah berlumuran darah segar saat senjata kayu itu mengenai sasarannya dengan ganas buah. Goblin itu terlempar beberapa meter dari lokasi William. Darah di dadanya menyembur keluar dan menodai tanah dengan warna kehijauan. Dua jeritan kesakitan lainnya menyusul. Dua goblin yang telah memukuli kambing Amorian juga terlempar beberapa meter dari binatang buas yang jatuh itu. Ketiga goblin itu kehilangan kesadaran, yang membuat sekelilingnya menjadi sangat sunyi. William tersadar dari linglungnya dan buru-buru merangkak menuju Mama Ella-nya. Dia bahkan tidak melirik tongkat kayu yang melayang di udara yang menyelamatkan nyawanya dan mamanya. "Eyah, Mama, Mama!" William memeluk kepala Ella yang berdarah dan menangis. Ella mengembik. Darah mengalir di sisi wajah dan matanya. Merasa bahwa William ada di sampingnya, dia menjilati pipi bayi itu sebelum menundukkan kepalanya ke tanah. Kambing Amorian itu telah menerima luka parah dan berada di ambang kematian. William terus menangis sambil memegangi kepala Ella yang berdarah. Ia tidak peduli pakaiannya berlumuran darah. Bulu kambing itu berlumuran darah dan ia dapat merasakan bahwa nyawa Ella perlahan-lahan menghilang. "Wah, Mama, jangan tinggalkan aku." Wah, saat William menangis, ia merasakan sesuatu menepuk pipinya pelan. Saat ia menoleh, ia melihat tongkat kayu itu melayang di sampingnya. "Pergi." Wah, William menepis tongkat kayu itu. Akibat kejadian yang baru saja terjadi dan bau darah yang kuat memenuhi udara, William yang masih bayi tidak dapat berpikir dengan baik. Ini adalah pertama kalinya ia mengalami kejadian brutal seperti itu dalam dua kehidupannya dan itu membuat otaknya kehilangan akal sehat. Saat tangannya menyentuh gagang tongkat kayu itu, suara dering kecil bergema di dalam kepalanya. Suara itu membawa efek menenangkan yang memungkinkannya mendapatkan kembali kejernihan pikiran. Meskipun ia masih agak gila karena takut dan sedih, ia mampu membaca deretan kata yang muncul di depannya. "Kurang dari apakah Anda ingin memperoleh kelas pekerjaan gembala? Lebih besar dari, kurang dari ya tidak lebih besar dari." Bayi itu menatap kosong ke arah kata-kata yang bersinar di depannya. Butuh beberapa detik sebelum kata-kata itu terekam di kepala William. "Eyah, saya pilih ya. Kurang dari selamat. Host telah memperoleh kelas pekerjaan gembala. Lebih besar dari. Kurang dari host telah mempelajari keterampilan, jalan gembala lebih besar dari. Kurang dari host telah mempelajari keterampilan, pemberian lebih besar dari. Kurang dari host telah mempelajari keterampilan, pertolongan pertama lebih besar dari." Perhatian William tertuju pada keterampilan yang baru diperoleh, pertolongan pertama. Dia tidak membuang waktu dan segera membaca informasi keterampilan itu. Kurang dari pertolongan pertama lebih besar dari. 5 poin mana, menyembuhkan 20 poin serangan. Hanya berfungsi pada makhluk yang termasuk dalam kawanan. Keahlian ini tidak dapat ditingkatkan. Ini dia. William tahu bahwa skill ini adalah hal yang ia butuhkan. Ia kemudian melirik Mama Ella dan terkejut melihat jendela status kambing itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nama, Ella. Ras, kambing Amorian. Hit points, 5/100. Mana, 20/20. Kurang dari strength, 2 lebih besar dari. Kurang dari agility, 3 lebih besar dari. Kurang dari vitality,
4 lebih besar dari. Kurang dari intelligence, 2 lebih besar dari kurang dari. Dexterity, 2 lebih besar dari. Skill, Horn Attack, Storm, Titles, None. Available Stat Points, 0. Available Skill Points, 0. Kurang dari Current XP, 0/100 lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Melihat bahwa Mama Ella memang dalam kondisi hampir mati, William menyentuh kepala kambing Angorian dan mengucapkan skill itu dengan keras. Waktu adalah hal yang terpenting dan ia tidak bisa menganggap enteng hal-hal. Pertolongan pertama. Pertolongan pertama. Pertolongan pertama. Pertolongan pertama. Pertolongan pertama. William berulang kali menggunakan skill itu hingga ia merasa tubuhnya menjadi berat. Ia juga merasakan sedikit sakit kepala karena kehabisan mana. Bulu kambing yang berlumuran darah itu kembali ke penampilannya yang halus dan lembut. Kakinya yang patah kembali ke tempatnya, dan wajah Ella yang berdarah kembali normal. Kambing itu segera berdiri dan menjilati wajah William. Lidah basah dan hangat yang sudah biasa ia gunakan membawa kegembiraan bagi bayi yang hampir putus asa beberapa menit yang lalu. Mama, Meyeh. William memeluk leher kambing itu, sementara kambing itu memejamkan matanya dengan nyaman. Keduanya tetap seperti ini selama 1 menit penuh, sebelum kedamaian itu dipecahkan oleh 2 goblin yang telah sadar kembali. Meyeh. Ella berdiri di depan William. Kambing Angorian itu mencakar tanah seolah bersiap untuk menyerang saat goblin berada dalam jangkauan serangannya. William meringis karena ia lupa bahwa pertempuran masih jauh dari selesai. Dia segera melihat statusnya untuk memeriksa apakah ada skill yang telah dipelajarinya yang dapat membalikkan keadaan sesuai keinginan mereka. Kurang dari Way of the Shepherd lebih besar dari. Skill pasif. Meningkatkan statistik semua makhluk dalam kawanan sebanyak 20%. Ini bagus, tetapi tidak cukup baik, pikir William sambil melihat skill lain yang telah dipelajarinya. Kurang dari Bestow lebih besar dari. 10 poin mana, memberikan +10 untuk semua poin statistik. Hanya bekerja untuk makhluk yang termasuk dalam kawanan. Skill ini tidak dapat ditingkatkan. Durasi skill, 2 jam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William melihat statusnya dan mengetahui bahwa dia tidak lagi memiliki poin mana. Setelah dia memperoleh kelas pekerjaan Shepherd, statistiknya telah meningkat pesat dibandingkan terakhir kali, namun, kurangnya mana membuatnya merasa tidak nyaman. Aku punya 12 poin stat yang tersedia, pikir William. Akan kutaruh semuanya dalam kecerdasan dan bertindak sebagai pendukung Mama Ella. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nama, William von Ainsworth. Ras, Half Elf. Hit points, 20/20. Mana, 260/280. Kelas pekerjaan, Gembala. Subkelas, tidak ada. Kurang dari kekuatan, 0 lebih besar dari. Kurang dari kelincahan, 0+1, lebih besar dari. Kurang dari vitalitas, 1+1, lebih besar dari. Kurang dari kecerdasan, 14+1, lebih besar dari. Kurang dari kecekatan, 0 lebih besar dari. Keterampilan. Jalan Gembala, pasif. Pemberian, pertolongan pertama, gelar, tidak ada. Poin stat yang tersedia, 0. Poin keterampilan yang tersedia, 0. XP saat ini, 184/1366. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saatnya melawan. William meletakkan tangannya di mantel kambing Angorian dan menggunakan keterampilannya. Penganugerahan. Tubuh Ella bersinar dan tumbuh lebih besar. Biasanya, tingginya hanya 1 meter. Namun, setelah menerima anugerah William, tingginya bertambah 1,5 meter, dan tanduk di kepalanya bersinar merah darah. Meskipun masih tampak seperti kambing jinak dan tidak berbahaya, kekuatan fisiknya telah tumbuh secara eksponensial. Meyeh. Ella mengembik dan menyerang kedua goblin itu. Selain mendapatkan kekuatan tambahan, ia juga menjadi lebih cerdas. Ia tahu bahwa untuk melindungi William, ia harus mengambil inisiatif dan menghadapi kedua goblin itu sesegera mungkin. Para goblin itu meraung dan menyerang kambing itu dengan tongkat kayu mereka yang terangkat tinggi. Mereka tidak takut pada ternak manusia. Karena mereka telah mengalahkannya sekali, mereka dapat dengan mudah mengalahkannya lagi. Ketika kedua belah pihak hanya berjarak beberapa meter, Ella menghentakkan kaki keras ke tanah dan meningkatkan kecepatannya. Ia mengejutkan kedua goblin itu,
yang menyebabkan salah satu dari mereka langsung tewas. Tanduk Ella bersinar saat menembus dada goblin itu. Kali ini, tanduknya menembus kulit goblin dan mencabik jantungnya seperti pisau panas yang menembus mentega. Goblin itu hanya mampu mengeluarkan teriakan kematian yang parau sebelum jatuh terduduk di tanah. Kurang dari memperoleh poin XP, 60 lebih besar dari. Setelah membunuh goblin pertama, kambing Amorian menekan kedua kuku depannya dengan kuat ke tanah sambil menggunakan kaki belakangnya untuk memberikan tendangan kuat yang diarahkan ke kepala goblin kedua. Suara retakan bergema di gua saat kuku Ella menghancurkan tengkorak goblin itu. Goblin kedua menjerit kesakitan sebelum jatuh. Kambing Amorian kemudian mengangkat kukunya dan menginjak wajah goblin itu dengan mata merah. Kurang dari memperoleh poin XP, 60 lebih besar dari. Ini adalah goblin yang telah memukul tubuhnya berulang kali dan Ella bertekad untuk menghancurkan wajahnya hingga menjadi bubur. Setelah 2 kali hentakan penuh kebencian, wajah goblin itu ambruk, hampir berubah menjadi pasta daging. Ella menggerutu sebelum mengalihkan perhatiannya ke goblin terakhir yang mencoba memukul William dengan tongkat kayu. Meskipun dia membenci goblin yang telah memukulinya hingga hampir mati, kebenciannya terhadap goblin yang mencoba membunuh William telah mencapai titik ekstrim. Kambing Amorian berlari ke arah goblin itu. Ella tahu bahwa goblin itu hanya berpura-pura mati, agar dia dibiarkan sendiri. Sayangnya, goblin itu telah menyentuh skala kebalikannya. William dan Ella tidak berniat membiarkan bajingan itu tetap hidup. Seolah merasakan bahwa kematian sudah dekat, goblin itu melompat berdiri dan lari ketakutan. Goblin itu tidak peduli dengan darah yang mengalir keluar dari dadanya. Goblin itu tahu bahwa tetap tinggal hanya akan menyebabkan kematiannya. William memperhatikan goblin itu sementara tangannya bergerak ke ruang di depannya. Setelah membunuh kedua goblin itu, kambing Amorian telah meningkatkan level pekerjaannya. Karena Ella terdaftar sebagai bagian dari kawanan William, dia memiliki kemampuan untuk mendistribusikan statistik dan poin. Keterampilannya, salah satu skill yang telah dibuka setelah Ella naik level adalah skill serangan yang disebut Quick Attack. Skill ini memungkinkan makhluk itu meningkatkan kecepatannya secara eksponensial untuk memberikan pukulan kepada musuhnya. William tidak ragu-ragu dan memilih skill tersebut. Dia tidak ingin membiarkan goblin itu melarikan diri karena dia mungkin akan meminta bala bantuan. Eyah, mama, gunakan Quick Attack. Kambing Amorian itu menghentakkan kaki di tanah dan menyerang goblin yang melarikan diri itu seperti anak panah yang melesat. Jeritan memilukan bergema di dalam gua saat tanduk berdarah Ella menembus punggungnya, menusuk jantungnya. Kurang dari memperoleh poin XP, 60 lebih besar dari. Setelah memastikan bahwa goblin itu memang mati, Ella kembali ke sisi William dan menjilati pipinya. Tidak lama kemudian, para goblin berubah menjadi partikel cahaya dan menghilang. William sangat senang karena dia mampu bertahan hidup dari cobaan yang berbahaya itu. Dia memeluk leher mama Ellanya saat adrenalin mulai menghilang dari tubuhnya. Eyah, ayo kembali, mama, meyeh. William menyentuh cincin yang tergantung di lehernya. Setelah mendapatkan job class, skill appraisal juga terbuka. Berkat ini, ia dapat mempelajari fungsi khusus cincin tersebut. Dengan kilatan cahaya yang cemerlang, bayi dan kambing itu menghilang dari gua yang gelap dan lembab itu dan kembali ke kamar tidur Mordred dan Anna.